Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala ala abadihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saat intinya para khatib selalu mengingatkan, khususnya untuk pribadi khatib itu sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Marilah kita menguatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, karena hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa dilindungi, orang-orang yang senantiasa memberikan kebahagiaan, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini sampai detik ini kita masih dalam lingkungan wabah virus COVID-19. Maka tugas kita terhadap wabah ini, virus ini, bukan untuk kita takutkan, bukan juga kita menghindar, terlebih kita berkeluh kesah. Maka yang harus kita lakukan melawan wabah ini dengan cara menjaga kesehatan kita, sehat lahir dan juga sehat batin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah dan Islam sudah mengajarkan bagaimana cara kita menjaga kesehatan menurut Islam. Maka di sini khatib berkesempatan ada 3 poin. 3 poin cara menjaga kesehatan kita untuk melawan wabah ini, untuk melawan virus ini. Dan bukan cuma wabah ini, semua penyakit pun bisa kita lawan, bisa insya Allah kita terhindar jika kita melaksanakan 3 poin ini. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Poin yang pertama yaitu Al-Quran, kitab suci sebagai obat. Obat apa kitab Al-Quran ini? Yaitu obat yang ada penyakit di dalam dada, obat-obat penyakit hati, obat yang bernama penyakit yang bernama iri, penyakit yang bernama dengki, penyakit yang bernama sombong. Bahkan senang melihat saudara kita susah juga melihat saudara kita senang. Dari penyakit-penyakit hati inilah imun kita bisa lemah. Dari penyakit-penyakit inilah awal mulanya imun kita bisa lemah. Dan dari penyakit-penyakit hati inilah rezeki Allah terhambat. Allah hambat rezeki kita, Allah hambat kemudahan-kemudahan kita, karena kita masih ada penyakit-penyakit hati. Kita iri melihat saudara kita yang naik jabatan, kita iri melihat saudara kita yang lapang rezekinya. Maka sejatinya kita bukan iri kepada saudara kita, tapi kita merasa pintar, merasa Allah salah memberi jabatan, merasa Allah salah memberi rezeki. Akulah yang pantas jabatan ini, akulah yang pantas rezeki ini. Maka penyakit-penyakit hati
hati, bukanlah manusia musuhnya, tapi langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mempelajari Al-Quran, yaitu mentadabbur Al-Quran, yaitu sami'na wa ata'na. Setelah paham makna Al-Quran, maka perintah kita kerjakan, larangan kita jauhi. Setelah itu kita menyiarkan Al-Quran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berbuat kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ayyul amal afdal ya Rasulullah?" Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Salah satu amalan yang terbaik, yang paling afdal, dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu as-salatu waqtiha, salat tepat waktu. Maka salat tepat waktu ini adalah amalan yang paling dicintai Allah. Dan para ahli meneliti ada apa di balik sholat tepat waktu. Bukan cuma pahala yang dapat, tapi ada hikmah, ada kesehatan di dalamnya. Apa kesehatannya? Yang pertama, pada saat dia tepat waktu di sholat zuhur, pada saat zuhur warna alam menjadi kuning, itu berkaitan dengan pencernaan. Orang-orang yang menjaga sholat zuhurnya tepat waktu, maka pencernaannya terjaga, pencernaannya sehat. Yang kedua yaitu sholat asar, alam menjadi orange. Orange ini berpengaruh pada frekuensi prostat, uterus, ovari dan testis yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Orang yang tepat waktu sholat asarnya, reproduksinya sempurna. Yang ketiga yaitu sholat maghrib, warna alam menjadi merah, berpengaruh pada keyakinan, frekuensi otot, saraf dan tulang. Yang keempat yaitu sholat isya. Orang-orang yang menjaga sholat tepat waktu di sholat isya, warna alam menjadi gelap, berpengaruh pada ketentraman, kedamaian dan ketenangan. Maka sebaliknya, orang-orang yang melalaikan sholat isya, dia sholat tapi terhambat, dia sholat tapi terlambat, tidak tepat waktu, sulit mendapat ketentraman, sulit mendapat ketenangan, kenyamanan. Dan yang terakhir, sholat subuh, warna alam menjadi biru muda, berpengaruh pada sistem metabolisme tubuh. Maka yang kedua ini kita harus menjaga harus minamah, yaitu sholat kita as-sholatu waqtiha, as-sholatu waqtiha, yaitu sholat tepat waktu. Begitu Allah panggil, kita siap menjemput panggilan Allah. Inilah yang menguatkan imun kita, menguatkan kesehatan kita lahir dan batin. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia. Siapa ini yang harus kita jaga? Yaitu walil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wal sabil. Yang pertama yaitu orang tua, yang kedua yaitu karib kerabat, yang ketiga yaitu anak yatim, yang keempat orang miskin, yang kelima yaitu fisabilillah. Yang pertama kita jaga hubungan dengan orang tua. Coba kita introspeksi diri. Kapan kita berbuat kebaikan terakhir kali kepada orang tua ataupun mertua? Kembali kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Bukan cuma pada saat orang tua ini membuat kita kesal, tapi pada saat orang tua ini berbuat baik pada kita sebagai anak dan berbuat buruk kita sebagai anak, maka perbuatan kita tetap dalam kebaikan-kebaikan. Wa qad rabbuka ta'ala ta'budu illaiya wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan, Allah perintahkan menyembah, Allah perintahkan kita menyembah Allah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Maka berbakti pada orang tua ada dua. Yang pertama berbakti karena Allah, yang kedua berbakti karena balas jasa. Pada saat dia berbakti karena Allah, orang tua baik, aku baik, orang
seperti hanya balas jasa pada orang tua. Orang tua baik, aku baik. Tapi pada saat orang tuanya membuat kesal si anak, maka anak ini pun berbuat jahat kepada orang tuanya. Maka kita perbaiki bakti kita kepada orang tua karena perintah Allah, bukan balas jasa. Yang kedua yaitu karib kerabat. Siapa ini karib kerabat? Saudara kita, saudara kandung kita, mama, uak, besan, ipar. Itu adalah karib kerabat kita. Coba kita cek kembali, cross check kembali. Jangan-jangan masih ada hati kita yang iri dengan karib kerabat kita. Jangan-jangan sudah lama kita tidak bersilaturahim dengan karib kerabat kita. Disinilah timbul imun kita lemah. Disinilah fitrahnya manusia bermasalah, yaitu dalam kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, yaitu anak yatim. Maka kita cross check dalam setiap rezeki yang kita dapatkan ada hak anak yatim. Allah jelaskan dari dalam surat An-Nisa ayat 10, surat keempat ayat 10. Barang siapa yang tidak memberi hak anak yatim, dia seperti menelan bola api yang sangat panas. Kehidupannya panas jika dia tidak memberikan hak kepada anak yatim. Yang keempat yaitu orang-orang miskin. Orang miskin ada dua. Yang pertama orang miskin yang meminta, dan yang kedua orang miskin yang tidak meminta. Yang kelima yaitu orang-orang yang dalam perjalanan atau fisabilillah mengagungkan Allah, dia berdakwah. Maka orang-orang inilah yang kita berikan kebaikan, kita bersedekah, kita berinfak, kita menolong mereka, orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sebagian 3 poin untuk menjaga kesehatan kita. Walaupun begitu deras berita, walaupun begitu deras yang bernama virus COVID-19 ini, kalau kita jaga ini, selalu senantiasa mentadabbur Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjauhi larangan, jaga hablum minallah, sholat kita terjaga, dan tidak ada permusuhan dengan siapapun, yaitu hablum minannas. Maka imun kita kuat, kesehatan kita kuat, lahir dan batin. Semoga kita bisa istiqomah melaksanakan 3 poin ini. Istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebenaran. Dan tak lupa juga kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat semua penyakitnya. Yang ada masalah Allah berikan jalan keluarnya. Yang ada hajat Allah kabulkan semua hajatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Nafani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, kasih kami, sayangi kami ya Allah, angkat derajat kami, muliakan kami ya Allah. Ya Allah ya Fatah ya Allah ya Rasul, bukakan pintu rahmat-Mu ya Allah. Angkatlah semua penyakit dalam tubuh kami ini ya Allah, khususnya penyakit hati ya Allah. Angkatlah semua penyakit dalam negeri kami ini ya Allah, terutama penyakit yang bernama virus COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah ya Wali, ya Allah ya Wali, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang bermental kaya ya Allah, yang berjiwa kaya ya Allah, yang meminta hanya kepadamu, yang berharap hanya kepadamu ya Allah.
Didik kami, anak cucu kami menjadi orang-orang kaya yang beriman, orang kaya yang bertakwa. Jadi mujahid-mujahidmu ya Allah, senantiasa menolong agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Rashid, ya Allah ya Sabur, tambahkan kami ilmu ya Allah, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bimbing kami dalam menuntut ilmu, bimbing kami dalam beribadah, bimbing kami dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari ya Allah. Berkahi kehidupan kami, berkahi tempat tinggal kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi usaha kami ya Allah. Ya Allah ya Wasi, Engkau yang Maha Luas, luaskan hati kami ya Allah, luaskan pikiran kami, luaskan tali silaturahim kami, luaskan dakwah kami, luaskan usaha kami ya Allah, luaskan tempat tinggal kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bi khairin hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Akhirus shalah.